Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi rahmat dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, di tengah wabah pandemi COVID yang belum berakhir ini, Ibu mohon kalian tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Anak-anak, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya, Bu Dwi Ariyanti, akan membimbing kalian selama 1 tahun pembelajaran di kelas 8G ini. Nah, sebelum kita memulai untuk materi yang pertama di semester 1 ini, ada beberapa hal keterkaitan dengan kontrak belajar selama mengikuti pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Apa saja itu untuk kontrak belajarnya? Yang pertama, yang harus kalian laksanakan adalah mengisi daftar hadir lewat link yang nanti Ibu sampaikan lewat aplikasi Teams atau dari WhatsApp ketua kelas. Yang kedua, menyiapkan segala perlengkapan, baik itu berupa alat tulis, buku digital, buku cetak, apapun yang terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengerjakan dan mengumpulkan baik itu berupa tagihan tugas, produk praktik dengan baik, dan tanggung jawab. Untuk keterlambatan dalam pengumpulan tugas-tugas tersebut maksimal 2 minggu setelah kegiatan pembelajaran. Berikutnya adalah mengikuti dan menuntaskan penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Apakah kalian siap dengan tantangan ini? Tentunya kita tahu KKM di SMPN 6 Surabaya seperti apa. Nah, untuk itu mohon belajar dengan baik, banyak berlatih untuk mencapai nilai yang bagus dan maksimal. Nah, untuk materi yang pertama, di semester 1 ini, kita akan mempelajari mengenai berita. Tentunya, kita tidak awam dengan istilah berita. Di mana-mana kita mendengar berita. Sebenarnya, berita itu apa? Unsurnya apa saja? Bagaimana cara menganalisisnya? Bagaimana cara menyampaikannya? Nanti kita pelajari di bab 1 ini. Nah, untuk lebih jelasnya tentang berita itu sendiri, kita simak slide berikut ini. Pertama, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah berita seputar Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia, merupakan kebangsaan kita. Nah, berita itu sendiri mencakup banyak hal. Ada kalanya berita itu menjadi topik di dunia maupun untuk area lokal. Nah, untuk membuat sebuah berita, apa saja yang harus kita ketahui? Simak slide yang selanjutnya. Tujuan pembelajaran untuk materi ini tentunya Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan pengertian berita, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Untuk lebih memotivasi kalian membuat sebuah berita, menganalisisnya, kemudian menyampaikannya dengan baik, simak contoh berita berikut ini. Selamat sore saudara-saudari.
Setelah 6 bulan, dunia berhasil mengidentifikasi virus SARS-CoV-2 penyebab dari COVID-19, banyak anggota masyarakat yang makin penasaran. Kapan vaksin penangkal virus corona jenis ini dapat ditemukan, diproduksi, dan diberikan kepada penduduk dunia guna menciptakan kekebalan buatan terhadap COVID-19 dan akhirnya dapat mengakhiri pandemi ini. Berbagai penelitian, berbagai upaya penemuan vaksin dilakukan di seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah, kita sudah mendengar perkembangan positif, sudah ada beberapa jenis calon vaksin yang mulai diujikan kepada manusia. Setidaknya ada beberapa vaksin dalam tahap uji klinis pada saat ini. Ada 5 calon vaksin di 3 negara, yakni di Cina, 3 di Amerika Serikat, dan 2 di Inggris. Dan 2 uji coba dilakukan mengambil tempat di Australia, Jerman, dan juga Rusia. Dan ini yang paling penting, Indonesia juga ikutan. Negara kita tengah mengembangkan pembuatan vaksin virus corona. Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi, Profesor Ali Gufron Mukti memprediksi vaksin lokal akan diproduksi massal dan akan tersedia bagi masyarakat Indonesia pertengahan 2021. Mari kita doakan bersama dan kita dukung kesuksesan upaya penting ini. Vaksinasi akan diutamakan diberikan kepada populasi beresiko, yaitu kaum lanjut usia atau dan mereka yang punya penyakit penyerta atau komorbid. Saudara-saudari kita yang masuk populasi ini memerlukan sekali perlindungan dari COVID-19. Dan upaya ini tidak sendiri. Perusahaan vaksin Indonesia ada yang bekerja bersama dengan perusahaan Korea Selatan. Bukti bahwa bukan hanya kita di Indonesia yang bergotong royong, tapi semua masyarakat dunia menunjukkan kekompakan melawan pandemi bersama-sama. Kita patut optimis bahwa Indonesia dapat menghasilkan vaksin COVID-19 sendiri dalam waktu secepatnya. Dari 15 tahapan yang harus dipenuhi saat ini, calon vaksin asal Indonesia telah berhasil melalui 8 tahapan dan akan menuju ke 7 langkah berikutnya, di mana proses yang berikut ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Indonesia pun telah setuju melakukan upaya bersama memproduksi vaksin untuk melindungi diri kita sendiri, untuk melindungi bangsa, dan juga seluruh penduduk dunia lainnya. Meski demikian, vaksin yang ditemukan di negara lain juga tentunya akan bermanfaat untuk menumbuhkan kekebalan tubuh kita. Tentunya ini perkembangan yang baik, berita yang menggembirakan dari dunia ilmu pengetahuan, terutama kemajuan teknologi kesehatan. Namun, perlu diingat, sebelum vaksin tersebut ada, kita tetap wajib melindungi diri kita dan sekitar dari COVID-19. Dengan cara yang lebih sudah kita ketahui bersama, cara yang mudah, cara yang lebih singkat, yakni jaga jarak aman 1-2 meter, pakai masker dengan benar, dan cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir paling tidak selama 20 detik. Mulai dari yang mudah, mulai dari sekarang, saat ini juga bersama-sama. Lindungi diri, lindungi sesama. Nah, tentunya dari hasil kita menyimak tadi, ada banyak hal diantaranya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sebenarnya berita itu apa? Kegunaannya apa saja buat kalian? Sumber-sumber informasi lisan itu bisa berupa apa saja? Kemudian, apa kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio? Apa saja macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi? Sudah tahukah kalian jawabannya? Nah, kalau belum tahu, simak slide yang berikutnya. Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Tentunya, berita ini bisa berupa informasi dari mulut ke mulut, percetakan, sistem pos, penyiaran, komunikasi elektronik, atau melalui kesaksian para pengamat dan saksi peristiwa. Topik yang dibahas itu beraneka ragam, bisa berupa politik, pemerintah, pendidikan, kesehatan, mode, hiburan, dan masih banyak yang lain.
Nah, buat kalian sebenarnya berita itu manfaatnya apa saja? Yang pertama, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Tentunya kita bisa menjadi lebih pandai, lebih menangkap berbagai kekinian, informasi kekinian tentunya berasal dari berita itu sendiri. Yang kedua, menambah wawasan kita, menambah kosakata sebagai sumber referensi, melatih membaca secara cepat, membantu mengklarifikasi apakah informasi yang diperoleh itu benar atau tidak, membantu melatih menulis, melatih berkomunikasi, dan menjadi bahan pembicaraan sehari-hari mengenai hal-hal yang terkini atau up to date. Sebenarnya sumber lisan itu yang bagaimana? Apa saja contohnya? Sumber lisan itu adalah sumber informasi yang diperoleh dari mulut atau kata-kata yang diucapkan. Nah, sumber informasi lisan itu bisa meliputi sumber audio maupun audio visual. Sumber audio itu adalah sumber informasi yang kita dengar. Kalau sumber audio visual itu adalah sumber informasi yang bisa kita dengar maupun kita lihat. Nah, apa saja contohnya sumber informasi audio itu? Yang pertama, informasi yang diperoleh dari radio, informasi dari rekaman radio, informasi dari rekaman wawancara, pembacaan suatu naskah atau pidato, dan ceramah. Kalau sumber informasi audiovisual, contohnya adalah informasi yang diperoleh dari televisi, berita di televisi. Sudah pahamkah kalian contoh-contohnya? Saya harap kalian semua bisa mengikuti dengan baik ya. Nah, untuk berikutnya adalah apa saja sih sebenarnya kelebihan kalau kita menyampaikan berita atau informasi melalui televisi dibandingkan dengan radio? Perlu kita ketahui bahwasannya di televisi tidak hanya menyampaikan informasi dalam bentuk audio, tapi juga dalam bentuk visual atau dapat dilihat. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah penyajian informasi pada televisi jauh lebih mudah dipahami, karena tidak hanya sekedar narasi, tapi penonton juga disajikan gambar-gambar yang bergerak sebagai data pendukung yang konkret. Kelebihan yang ketiga adalah jangkauan media televisi lebih luas dibandingkan pada radio. Dengan demikian, hingga ke pelosok pun berita yang disampaikan melalui televisi itu mudah didapat. Nah, kalian tinggal di daerah manakah? Untuk informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi itu mencakup apa saja? Yang utama, biasanya berita itu yang disampaikan adalah berita yang headlines atau berita yang tengah trending atau menjadi topik utama. Nah, kita tadi sudah mengenal mengenai ragam-ragam berita. Apa itu berita? Nah, tahukah kalian cara menyusun atau membuat berita itu harus memenuhi unsur apa saja? Kita kenal dengan singkatan adik Simba. Adik Simba ini merupakan singkatan yang pertama. A, ini adalah apa? Apa berarti menanyakan sebuah hal. Yang kedua adalah siapa pelakunya. Di mana kejadian itu tercipta atau terjadi. Kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, supaya lebih mudah untuk mengingat unsur-unsur berita ini, kalian boleh menyingkatnya dengan adik Simba. Sudah pahamkah kalian mengenai unsur-unsur berita? Untuk berikutnya, kegiatan 1.1 ini Ibu sediakan pada e-modul, nanti bisa kalian kerjakan. Nah, di sini ada tabel, silakan kalian centang informasi di bidang pendidikan itu apa saja. Mudah bukan? Nah, silakan kalian kerjakan pada buku kalian. Berikutnya, berdasarkan isinya, apa topik berita ini? Apakah peristiwa alam, peristiwa sosial, atau politik?
Tentunya mudah ya untuk soal ini. Silakan nanti dikerjakan. Berikutnya adalah kegiatan 1.1. Nah, pada kegiatan ini silakan baca sebuah berita yang pernah kamu baca. Kemudian temukan unsur-unsur berita tadi, seperti apa, di mana, kapan terjadinya, kemudian bagaimana hal itu bisa terjadi, siapa pelakunya, dan yang lain-lain. Kemudian tulis hasil dari diskusimu tadi dalam tabel berikut ini. Nanti juga ada di e-modul. Kalian tidak usah bingung untuk menulisnya harus seperti apa. Yang penting kalian paham pada materi ini. Nah, tadi kita sudah berdiskusi. Untuk tugas selanjutnya, kamu kerjakan secara individu ya. Nah, sekarang kamu dengar atau cari sekurang-kurangnya 5 berita dari media cetak atau elektronik. Kemudian jangan lupa untuk mencatat sumber, tanggal pemberitaan, dan isi pokok berita tersebut. Kemudian sajikan hasil kegiatanmu pada format laporan berikut. Di sini juga ada dalam e-modul, jangan khawatir. Nah, setelah tadi kita memahami tentang apa itu berita, unsurnya apa saja, untuk yang berikutnya adalah cara meringkas dan menyimpulkan berita. Masih tertarikkah kalian dengan materi ini? Materi ini sungguh menyenangkan, ya, membuat kita seperti seorang penyaji berita atau koresponden juga. Nah, tujuan pembelajaran pada sesi ini yang pertama adalah meringkas pokok-pokok isi berita yang kita baca dan kita dengar, membuat simpulan, memberikan tanggapan. Nah, untuk membuat ringkasan berita, kita perhatikan cuplikan teks berikut ini. Nah, di sini ada sebuah teks. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, tanggal 15 bulan 11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, teks tadi sebenarnya adalah contoh dari sebuah ringkasan. Nah, kalau kita ingin meringkas, tentunya ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita harus mendengarkan atau membaca berita tersebut. Jangan sampai tidak ya, karena ini adalah unsur yang terpenting. Kemudian, kita mencatat pokok-pokoknya apa saja. Jangan lupa, tadi kita sudah mempelajari unsur-unsur berita yang disingkat dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Masih ingat? Nah, setelah kita ketahui pokok-pokoknya, maka kita sampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Yang kedua adalah penyimpulan isi berita. Nah, di sini ada 2 pernyataan, coba kita amati bersama-sama. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Yang B, berita tersebut menginformasikan pengenalan pusat kebudayaan AS di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pengenalan dilaksanakan di Pusat Perbelanjaan Pacific Place di Bilangan Senayan, Jakarta Selatan. Nah, 2 pernyataan tadi itu adalah contoh dari kesimpulan. Tahukah kamu kesimpulan itu apa? Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan, kita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas, ya. Nah, tentunya untuk mengetahui pokok-pokok informasi dari sebuah berita harus berpatokan pada rumus adik Simba. Nah, kita amati ya, ini ada bagan yang bisa lebih memahamkan kalian bagaimana menyimpulkan sebuah berita. Yang pertama tadi, adik Simba, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah,
Kalau pokok-pokok ini sudah kalian ketahui, pastinya mudah untuk membuat kesimpulan sebuah berita. Sudah pahamkah kalian bagaimana menyimpulkan suatu berita? Nah, kita belajar mengenai contoh membuat kesimpulan. Salah satu jenis coklat adalah compound coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi tak heran kalau compound coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Perhatikan kalimat terakhir pada paragraf di atas. Kalimat tersebut diawali dengan kata jadi yang merupakan kata kunci dalam menentukan simpulan paragraf. Simpulan paragraf dari paragraf ini adalah compound coklat termasuk coklat yang sering dikonsumsi dan banyak dikonsumsi. Sudah pahamkah kalian? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan pada kegiatan 1.3. Di sini ada sebuah berita, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, tugasmu silakan dikerjakan, tulis dulu di kertas kalian atau di bukumu, buatlah kesimpulan dari paragraf ini. Jangan sampai lupa, tadi kita harus mengetahui pokok-pokok dari sebuah berita yang berlandaskan pada adik Simba. Yang kedua, untuk soal yang kedua ya ini, yaitu membuat kesimpulan juga. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Sudah pahamkah untuk membuat kesimpulan? Nah, ini adalah soal yang kedua. Baca dulu, baru buat kesimpulannya. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah kesimpulan, juga berlatih soal. Untuk yang berikutnya adalah tanggapan terhadap isi berita. Nah, di sini ada pernyataan, kita simak baik-baik ya. Yang pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Poin B, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Poin C, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagian pendengar mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Nah, 3 pernyataan itu merupakan contoh dari tanggapan sebuah isi berita. Nah, adapun yang dimaksud dengan tanggapan itu adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Kalian juga bisa menanggapi sebuah berita. Menurutmu berita itu adalah baik atau kurang baik? Bagaimana solusinya? Bagaimana menanggapinya? Nah, itu bisa kalian sampaikan. Isinya itu bisa berupa kritik atau komentar berkaitan dengan pemberitaan. Nah, aspek yang ditanggapi itu bisa berkenaan dengan isi beritanya atau kebahasaannya. Nah, pada poin A atau B tadi itu merupakan tanggapan yang berkaitan dengan isinya. Tapi kalau untuk poin C itu berkaitan dengan aspek bahasanya. Nah, ini ada bagian yang memudahkan kalian untuk memahami bagaimana menanggapi sebuah berita. Yang C adalah
menemukan struktur dan kaidah berita. Struktur berita yang sudah kita ketahui tadi mengenai pokok-pokoknya. Nah, kalau kita ingin membuat berita, kita harus tahu bagaimana mekanismenya, urutannya harus seperti apa. Nah, pokok-pokok yang sudah kita ketahui tadi, nah kita susun menjadi sebuah judul berita. Judul berita itu, usahakan judulnya itu yang bisa membuat yang membaca menjadi tertarik untuk membaca berita kita. Nah, biasanya setelah kita membuat judul berita, kita harus membuat kepala beritanya atau istilahnya headline dari sebuah berita itu apa. Nah, di tubuh berita maupun kepala berita ini itu isinya pada pokok-pokok tadi. Disampaikan di situ semua. Baru kalau misalnya ada pelengkap-pelengkap berita yang lain, yang sekiranya tidak terlalu penting untuk disampaikan, kalaupun kita ingin menulisnya, bisa kita letakkan di ekor. Yang kedua adalah kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang dimaksud di sini bahwasanya kalau kita ingin membuat berita yang baik dan benar, itu harus berstandar atau yang dikatakan baku. Bahasa-bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Jadi kalau kita melihat atau ingin membuat berita yang akan disiarkan oleh media-media nasional, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baku. Yang B adalah penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Biasanya ditandai oleh tanda petik ya, kalimat langsung itu. Kemudian disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan dari narasumbernya. Contohnya ini, supaya lebih jelasnya. Tanda petik masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya, berarti kita membuat berita dari penyampaian orang lain, maka kita harus menggunakan kalimat langsung. Yang kedua, tanda petik sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitude sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Swantika. Nah, ini juga termasuk dari kalimat langsung. Poin C, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya, hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi kalau misalnya kita ingin mengutip pembicaraan seseorang, tidak semuanya harus berupa kalimat langsung. Bisa kita ubahnya menjadi kalimat tidak langsung. Nah, untuk memahaminya, bagaimana contohnya, kita simak untuk contoh dari kalimat tidak langsung. Sejumlah staf apel Manado mengatakan, nah di sini ada kata mengatakan, berarti kita sudah mengubahnya menjadi kalimat tidak langsung, bahwa kepada kepala apel Manado sudah pulang. Contoh yang kedua, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Nah, sebenarnya ini bisa kita ubah menjadi kalimat langsung. Tapi kalau kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, maka kita mengubahnya menjadi seperti ini. Ariana mengatakan. Poin D, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran, seperti membayangkan, asumsi, berpraduga, berkesimpulan, ataupun beranalogi. Nah, ini ada beberapa contoh untuk memudahkan kalian memahami. Yang pertama, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Kamu sudah paham belum pada poin D ini? Jadi kalau kita ingin membuat beranalogi atau berkesimpulan, kita bisa membuat kalimatnya seperti ini. Nah, kemudian poin E, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan
mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, kalau kita ingin membuat sebuah berita, di situ ada unsur waktu, tempat, ya. Kita harus memperhatikan hal itu. Misalnya ini, contoh yang pertama, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Poin 2, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Nah, di sini ada yang menunjukkan waktu, ada pula yang menunjukkan keterangan kekuatan. Atau waktu juga di sini juga ada. Kemudian poin F, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, itu terkait dengan pola penyajian, pola kronologis atau urutan waktu terjadinya berita itu. Nah, kalau kita buat menjadi sebuah berita, itu seperti ini contohnya. Sekitar pukul 12.45, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, nah ini, tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, tentunya kamu sudah paham bukan yang bagaimana cara menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan. Kemudian poin D adalah menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita serta bagaimana cara menyajikannya secara tulis maupun lisan. Tentunya harus memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, tadi sebenarnya kita sudah mempelajari apa pentingnya berita buat kalian. Nah, kita ulas lagi ya untuk pentingnya berita di sini. Banyak manfaat yang kita peroleh saat setelah kita membaca berita. Misalnya dapat pengalaman dari berita itu untuk sebagai sumber referensi, ya apakah berita itu benar ataupun tidak. Nah, kalau kita ingin menyampaikan berita, kita harus mengikuti langkah-langkah ini supaya nanti berita itu tersampaikan dengan baik dan benar. Yang pertama, menentukan sumber berita, yaitu berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Tentunya kalau kamu ingin menyajikan berita, cari berita yang trending atau yang menjadi topik utama pembahasan di daerahmu atau mungkin di negeri ini itu apa. Yang kedua, untuk lebih mengorek lebih detail ya mengenai keterangan-keterangan berita itu, ada baiknya kalau kita harus mendatangi sumber berita itu, mengamati langsung ya. Misalnya kalau ada banjir ya, kita tidak hanya melihatnya melalui televisi atau radio saja, kita bisa melihatnya ya, atau mungkin berwawancara dengan warga lokal yang ada di sekitar situ, ataupun kepada kepala desanya mungkin, atau yang menangani banjir tersebut, kondisinya seperti apa setelah terjadi banjir tersebut. Nah, tentunya itu merupakan salah satu bukti akurat terjadinya sebuah berita. Nah, setelah kita mendatangi sumber beritanya, jangan lupa kalian harus mencatat fakta-fakta dengan pola adik simba tadi ya. Tidak boleh tidak, karena adik simba ini adalah unsur pokok yang harus ada dalam berita. Kemudian, langkah yang keempat, mengembangkan catatan tersebut menjadi teks, sehingga bisa dibaca dengan baik, juga runtut, tidak membingungkan bagi pembacanya atau pendengarnya. Nah, tentunya kalau kita ingin mempublikasikan sebuah berita, sebelum dipublikasikan terlebih dahulu, kita harus menyuntingnya dulu. Berita itu sudah sesuaikah dari kebahasaannya, alurnya seperti apa, ya kita harus menyuntingnya terlebih dahulu. Nah, aspek yang harus kita perhatikan dalam tahapan ini, yang pertama adalah kebenaran isi beritanya. Tentunya kalau kita ingin berita itu akurat, ya harus didukung dengan keakuratan fakta-faktanya. Kemudian, poin B adalah kelengkapan isi berita. Nah, ini bisa disusun dengan tadi ya, yaitu dengan menggunakan unsur adik simba. Kemudian yang C, strukturnya. Dimulai dari bagian yang sangat penting sampai dengan yang kurang penting sehingga sampai ke ekornya tadi. Yang D, penggunaan bahasanya.
kalimatnya apakah efektif, kebakuan kata dan ketepatan ejaan itu juga harus kita perhatikan. Anak-anak, kita tadi sudah menyimak ya mengenai bab 1 mengenai seputar berita Indonesia. Menarik bukan untuk kita pelajari? Nah, ini menjadi motivasi sendiri kalau kalian ingin menjadi seorang koresponden ya atau penyiar sebuah berita atau informasi baik itu di berbagai media, baik itu media cetak, elektronik ataupun media digital. Tidak ada salahnya kalau kalian mencoba membuatnya dahulu. Berita itu bisa kita dapat di lingkungan sekitar kita, misalnya di SMPN 6 ya, di keluargamu sendiri ataupun mungkin di lingkungan. Kalau kalian ingin menjadi sebuah topik utama, ya kalian harus mengikuti dengan baik ya. Misalnya terjadi kriminal di daerah dekatmu. Nah, itu kamu cari seluk-beluknya, datangi tempatnya, atau mungkin bertanya pada korbannya, ya, ataupun pihak-pihak berwenang yang menangani. Kemudian, kalau kita sudah mendapatkan fakta-faktanya tadi, kita buat alurnya dulu, ya, dengan menggunakan pola-polanya atau unsur-unsur yang utamanya. Adik Simba tadi, ya, apa kejadiannya, di manakah, kapan, bagaimana peristiwa itu yang terjadinya seperti apa. Nah, semua itu harus runtut ya, tidak boleh ada yang ketinggalan. Sehingga berita yang kita sajikan nanti bisa menjadi menarik ya, bisa tidak membingungkan yang membacanya atau yang melihatnya. Nah, mudah bukan untuk kita aplikasikan? Nah, untuk itu setelah kita mempelajari materi ini, ada baiknya kalian pantau lebih jauh di e-modul yang nanti Ibu siapkan. Kemudian jangan lupa kalian harus mengerjakan tugas-tugasnya ya. Tidak boleh lupa ataupun malas untuk mengerjakan tugas. Nah, anak-anak, saya rasa cukup ya untuk pemaparan materi yang pertama ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua tentunya. Dan Ibu mohon maaf apabila dalam pembuatan video pembelajaran kali ini masih banyak kekurangannya dan mungkin lain kali nanti lebih baik lagi ya. Nah, anak-anak silakan melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat, tetap termotivasi untuk belajar. Tidak boleh malas ya. Apapun kondisi yang sekarang tetap harus kita syukuri. Tanamkan jiwa yang ikhlas, tanggung jawab ya, karena itu akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.